Tailwind CSS yang baru ini datang dengan beberapa fitur tambahan. Jadi salah satunya ini adalah dark mode. Dark mode ini memungkinkan kita dan juga memudahkan kita menambahkan color scheme dark di website yang kita bangun dengan Tailwind. Sebelumnya ya kita bisa juga nambahin dark mode, tapi caranya nggak semudah kayak gini. Nah, untuk nambahin dark mode atau color scheme dark di website kita, ini simpel sekali. Jadi kayak varian yang lainnya kayak hover, fokus gitu kan. Tinggal hover, titik dua, utility class-nya apa, kemudian responsive juga, MD, LG, XL, titik dua, utility class-nya apa. Dark mode juga sama, tinggal dark, titik dua, utility class-nya apa. Jadi contohnya di sini ada BG white, dark, titik dua, BG gray 800. Jadi ketika light mode atau di, mode standar ya kayak gini, dia akan menggunakan utility class yang ini. Nah, ketika dia atau sistem operasinya si user itu menggunakan, dark mode, yang akan dibaca adalah yang ini, gitu. Karena dia menggunakan prefix dark titik dua ini. Begitu, jadi cara yang paling sederhana ya kayak gini aja. Karena ada yang cara yang lebih advance lagi. Tapi ya intinya ini aja sih. Ketika kita misalkan mau menggabungkan dengan varian yang lain, hover gitu kan, dengan responsif, itu ada lagi caranya. Tapi intinya gini aja. Kemudian, yang perlu diingat, dark mode ini dia enggak enable by default. Jadi kita harus meng-enable dark mode manual di config Tailwind kita. Nah, di Tailwind ini ada 2 opsi. Yang pertama media, yang kedua class. Jadi, untuk ngasih tahu si website-nya ini harus pakai mode apa, light atau dark, itu kita bisa ngasih taunya melalui media, itu yang pertama. Kalau pakai media itu akan otomatis. Jadi si website akan baca dari sistem operasinya atau dari browser si user yang lagi buka website tersebut. Kalau si user itu di sistem operasinya pakai dark mode, nanti otomatis di browser-nya juga kan biasanya baca juga tuh. Nah, si website bakal baca juga dari situ. Bahwa si website itu harus ngikut juga pakai dark mode. Itu kalau pakai media, jadi otomatis tuh. Karena si media ini juga di belakangnya dia pakai media, query dari CSS-nya, yaitu reverse color scheme. Nah, kemudian yang kedua ini pakai class. Nah, kalau pakai class ini cara yang manualnya. Jadi untuk meng-enable atau ngasih tahu si website-nya ini harus pakai dark mode, kita tambahin class dark di tag HTML yang kita tulis. Jadi kita kasih class dark di tag HTML-nya. Nah, si website-nya nanti akan berubah jadi dark mode, begitu. Itu 2 opsi aja. Kemudian di sini ada contoh lainnya, stacking with other variants. Jadi ini contoh yang lebih kompleks lagi, misalkan teman-teman lagi bikin website yang gimana rupanya gitu kan. Biasanya kan lebih kompleks tuh. Ada responsifnya, ada hover, kemudian ada varian yang lainnya, contohnya kayak gini, untuk ditumpuk dengan varian yang lain. Kemudian ini ada yang lain lagi, tapi intinya itu aja tadi. Nah, sekarang kita bukan cuman teori ya, tapi kita akan coba membangun atau ya bikin implementasi yang paling minimal dark mode di Tailwind ini. Sekarang kita bikin kelas atau bukan kelas, tapi project baru maksudnya. Kita bikin project baru Tailwind, kemudian masuk ke dalam project-nya. Nah, di sini kita nggak pakai post CSS ya. Jadi kita langsung aja pakai CLI-nya. Jadi di sini tinggal init aja Tailwind CSS hyphen CLI add latest kemudian init. Nah, dia akan init konfigurasi Tailwind ya. Tunggu dia lagi proses, kemudian nanti akan ada satu file tailwind.config.js di mana yaitu konfigurasi Tailwind di project kita kali ini. Nah, udah jadi. Ini dia filenya. Kemudian kita buka aja filenya, lalu kita enable. Di sini masih false ya. Kita enable jadi class dulu. Kan di sini saya pakai Ubuntu, jadi kita pakai cara yang manual. Di sini nggak tahu kenapa saya pernah coba caranya nggak mulus. Kemudian itu udah kita enable, jadi nih kalau teman-teman tadi nggak kelihatan nih, kita enable jadi class. Kemudian kita build Tailwind-nya CLI terus
kemudian build, nama filenya kita jadiin tailwind.css. Tunggu dia prosesnya, akan lumayan, ya tergantung spek komputer juga sih. Pasti ukurannya akan beberapa megabyte, karena memang development ini kan, dia nggak bakal ngelakuin purging atau tree shaking. Jadi ukurannya bakal, lumayan besar. Tunggu prosesnya selesai, eee, nah ini udah selesai. Kemudian kita clear, kita buka Vim-nya, di sini saya pakai Vim ya, kalau teman-teman pakai VS Code juga nggak masalah. Sini saya bikin file baru namanya index.html, kemudian kita bisa tulis struktur basic dari HTML. Lalu di sini tulis head, lalu di sini head lagi, kita tutup. Kemudian kita tulis bodinya, lalu body lagi, lalu penutup HTML-nya. Di sini untuk testing kita kasih paragraf aja. Testing, kemudian kita import tailwind-nya, rel style sheet, lalu wrap tailwind, tutup, kita save. Nah, sekarang saatnya kita buka file ini di browser. Ya caranya sebenarnya simpelnya tinggal tarik aja sih ke browser. Tapi supaya kita punya, fitur auto reload-nya gitu, kita bisa pakai live server. Jadi live server ini sebuah package di npm. Jadi kita bisa jalanin npx live server supaya ada auto reload-nya, gitu. Tunggu dia prosesnya selesai, karena lagi fetching, package-nya. Nanti dia bakal otomatis buka di browser. Nah, dia otomatis buka di browser. Nah, ini juga udah ini juga udah berhasil. Jadi, kalau misalkan kita hapus nih, import tailwind-nya, dia akan berubah font-nya. Itu berarti kalau misalkan kita import gini, tailwind-nya udah berhasil di-import juga, gitu. Itu cara paling simple untuk mendeteksi si tailwind-nya ini dia udah di-import atau belum, gitu. Nah, berikutnya kita akan coba bikin UI yang simple. Jadi, karena ini minimal approach dark mode di Tailwind, kita hanya akan bikin semacam placeholder. Kita bikin class, di sini container. Kontainernya kita kasih width-nya 8, kemudian mx auto, lalu kasih padding atas bawahnya kasih 20. Di sini kita kasih div. Ini ceritanya placeholder thumbnail. Kemudian height-nya 64, background-nya 300, kita save. Nah, kemudian, kita copy aja, jangan tulis dari awal lama lagi. Height-nya jangan terlalu gede. Width-nya 8/12 atau 10 deh. Nah, nggak kelihatan karena dia rempet. Nah, gitu. Kemudian kita gedein lagi, height-nya jadi 6, terlalu kecil, yang ini 4. Yang ini width-nya kita kasih 100. Ini kayak placeholder artikel gitu. Kita kita bikin beberapa line, kemudian yang ini terakhir, tapi width-nya kita kasih 6. Lalu kita kasih hyphen,
kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Ini untuk light mode. Nah, untuk dark mode-nya harusnya background-nya bakal jadi hitam, kemudian juga yang ini akan warnanya jadi agak redup. Untuk ngasih tahu si website-nya ini untuk menggunakan color scheme dark, kita kasih di sini class dark, kayak gini. Kemudian kita save, kok nggak berubah jadi gelap? Ya enggak, karena ya kita harus define sendiri, masa sih otomatis jadi gelap gitu kan aneh banget. Keren banget gitu. Jadi, apa ya, jadi absurd gitu, website-nya jadi tiba-tiba hitam, padahal kita belum ngapa-ngapain. Yang paling pertama kita kasih background-nya jadi gelap dulu, dark, decay, gray, 900, kita save. Nah, jadi gelap kan. Ini ngasih tahu nih, di body-nya. Jadi ketika si body-nya ini ketika si website-nya ini menggunakan color scheme dark ini, maka dia akan menggunakan background gray 900 atau simpelnya si kelas background gray 900 ini dia bakal, jalan atau bakal dibaca ketika color scheme-nya dark, begitu. Walaupun ini satu class sebenarnya, si dark titik dua BG Gray 900 ini satu class. Cuman cara saya jelasin supaya agak mudah gitu, ya kayak tadi. Jadi simpelnya ya si kelas ini, BG Gray 900 ini, dia bakal dibaca atau ya di-enable lah, ya dibaca gitu, ketika si website ini menggunakan color scheme dark. Itu, ini indikatornya ya kelas dark di root elemen HTML-nya. Nah, yang lain yang ini sekarang, bggrey 300. Di sini saya pakai multi kursor, jadi bisa sekaligus banyak. Ya, yang lain juga pasti bisa di editor kayak VS Code pasti bisa juga. Nah, kita kasih dark di sini, bggrey 700 misalkan. Kita save. Nah, jadi agak gelap sekarang. Jadi contohnya begini. Kalau misalkan kita hapus dark-nya, dia bakal jadi terang lagi. Kalau kita balikin lagi, dia jadi gelap. Itu contoh yang paling simple dark mode di Tailwind. Nah, sekarang kita bikin toggle. Supaya toggle-nya bagus, saya mau cari emoji ini, moon emoji. Ini kayaknya. Nah, kayak gini. Kita copy, kemudian kita bikin button, kemudian kita paste di sini. Kita bikin ID toggle, lalu kita bikin script yang simple untuk bikin toggle di situ. Oops. Dokumen dot query selector button apa namanya? Toggle ya. Toggle dot add event listener click lalu function. Kemudian di sini kita kasih alert dulu. Biasa testing. Nah, ada button di sini, kita klik. Tuh, udah jalan berarti. Tinggal kita kasih yang aslinya. Kita pelan-pelan di sini, kita konsolo, kita mau ngambil dokumen elemennya atau root elemennya. Kita save. Kemudian kita konsol di sini supaya tahu dokumen elemen itu isinya apa. Mana? Oh iya kan belum diklik. Nah, dia isinya root si HTML-nya. Jadi gitu, ya sebenarnya bisa pakai query selector, cuman ya pakai ini aja. Kemudian kita bisa toggle class list-nya sekarang. Kita hapus yang tadi, dokumen, elemen, kemudian class list, toggle, lalu dark. Jadi kita akan melakukan toggle class-nya si elemen HTML tersebut. Nah, begini. Jadi udah jalan sekarang. Saatnya kita perbaiki atau improve. Kita kasih kelas, teksnya kita kasih 2XL, kasih margin bottom 4. Nah, sekarang lebih mendingan. Gitu. Jadi ini
minimal approach dari, dark mode, tailwind. Ya, lebih lanjutnya bisa dieksplor sendiri soal dark mode ini. Entah itu dikombinasikan dengan varian yang lain, atau bikin apa gitu. Tapi yang paling minimal kayak gini, approach-nya. Jadi ya ini aja, sampai sini, nggak ada lagi. Karena memang fokusnya untuk belajar dark mode-nya aja. Ya mungkin di kesempatan yang lainnya kita akan explore lagi soal yang serupa atau soal yang lainnya. Tapi terima kasih sudah mengikuti tutorial ini hingga selesai. Kalau teman-teman punya saran atau punya pertanyaan atau ya punya, eee, sesuatu yang hendak disampaikan bisa di kolom komentar. Misalkan, "Mas, bikin tutorial apa gitu di Tailwind supaya saya juga tahu, mungkin juga bisa membantu teman-teman," gitu. Nah, teman-teman juga bisa gabung di Discord-nya Ray ID, ada di deskripsi linknya. Kenapa saya jadi kaku begini? Oke, terima kasih ya, udah ngikutin tutorial ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.